Ada kabar menarik teman-teman, Gus Miftah hancur dalam tanda petik ya setelah kemarin viral dengan seorang pedagang es teh Kang Son Haji. Kini ada seorang kiai yang membongkar dalam tanda petik nasab daripada Gus Miftah yang ternyata tidak tersambung kepada Kiai Besari. Benarkah seperti itu? Ini saya disclaimer dulu, saya tidak tahu ya, saya pun tidak ingin membahas terlalu dalam soal nasab orang, apakah beliau keturunan kiai kayak siapa kayak atau apalah. Tetapi dalam hal ini ada seorang kiai ini, Kiai Tamam ya. Beliau ini bercerita atau memberitahu tentang kenasaban daripada Gus Miftah yang menurut beliau tidak tersambung kepada seorang kiai tersebut. Nah, sebelum saya kemudian membahas atau tampilkan video dari kiai tersebut, ingin terlebih dahulu saya mengatakan kepada teman-teman semua bahwa ya fenomena Gus Miftah ini layak untuk kita jadikan sebagai pelajaran ya. Ada juga video-video lama tuh yang membahas tentang bagaimana keluarga Gus Miftah yang ternyata orang Lampung katanya kan. Itu juga viral tuh. Jadi viralnya tuh kerennya tuh menariknya tuh bukan cuma dari kasus atau fenomena pedagang es teh itu, tetapi berkelanjutan teman-teman. Kemudian Gus Miftah mengundurkan diri lah, kemudian ini terbuka atau terbongkar keluarga Gus Miftah katanya yang berasal dari Lampung, dan kali ini ada seorang kiai yang mengatakan bahwa nasab Gus Miftah ini katanya tidak tersambung kepada Kiai Besari. Saya tidak tahu tentu kebenaran itu apakah sesuatu yang layak untuk kita jadikan pegangan atau tidak, tetapi saya ingin mereaction terlebih dahulu. Dan silakan Anda bagi yang mengetahui tentang bagaimana keturunan Gus Miftah atau siapapun lah yang berkaitan dengan Gus Miftah, ya silakan letakkan di kolom komentar agar supaya kita bisa mempelajari secara seksama. Kenapa? Ini kan urusan dapur orang, iya, cuma kan dari nasab yang diceritakan oleh Gus Miftah ini kan itu yang disebut Gus Miftah adalah kiai besar, yang barangkali itu juga berkaitan dengan sebagian masyarakat yang memiliki ikatan, baik ikatan secara nasab maupun ikatan secara ilmu, pengetahuan atau sanad dengan sebagian masyarakat Indonesia, dengan keluarga besarinya, ya, keluarga Kiai Besari, punten, ya, begitu teman-teman ya. Tidak berlama-lama kayaknya, mungkin akan saya reaction ya setelah saya tampilkan video dari Kiai Tamam ini. Tidak berlama-lama teman-teman, yuk silakan. Gus Miftah mendapatkan informasi kenasaban dari Habib Lutfi bin Yahya itu betul-betul dipegang oleh Gus Miftah, disampaikan di sebuah acara saat dia ceramah di depan masyarakat dengan runtut bahwa hasil pengetahuan dari Habib Lutfi bin Yahya kalau ia itu berintisab sampai ke Syekh Besari. Ini luar biasa. Saya nggak tahu sumber Habib Lutfi itu dari mana, dan wajar kalau Gus Miftah percaya kepada Habib Lutfi karena saat itu Habib Lutfi itu betul-betul informan yang dianggap paling valid tentang kenasaban. Sebelum maraknya makam-makam yang hasil konfirmasi ke Habib Lutfi, ternyata informasi-informasi yang justru membelokkan hasanah leluhur masyarakat Jawa. Dan mungkin Gus Miftah saat bercerita di panggung, di hadapan publik, di hadapan jamaah pengajian yang datang, dia nggak pernah memperkirakan akan ada yang menggugat nasabnya. Sebagaimana yang dia ceritakan ke Syekh Besari. Beliau seorang ulama besar, konon
menjadi mursyid tarekat di Keraton Surakarta, Kartosuro. Saya nggak perlu menyampaikan siapa guru Syekh Besari. Adalah tokoh fenomenal yang terkenal dan tercatat dalam sejarah Surakarta. Tokoh fenomenal yang tarekatnya yang nampak di kerajaan Surakarta adalah tarekat Satariyah beliau. Seorang waliullah, gurunya Syekh Besari, dan Syekh Besari mendapatkan amanah sebagai badal dari beliau untuk mengajarkan tarekat Satariyah di kerajaan Surakarta. Siapakah guru beliau, Syekh Besari? Saya nggak perlu menyampaikan. Tapi kalau dilacak akan ketemu. Beliau juga tetap pribumi. Beliau juga tetap wali Allah yang betul-betul kuat dalam proses pribumisasi Islam, melanjutkan dari pola Wali Songo, karena beliau juga dzurriyyah dari Wali Songo. Siapa beliau? Saya nggak perlu cerita di sini. Alasannya sederhana, mungkin data saya yang kurang valid, atau saya belum bisa mempertanggungjawabkan data, sehingga saya hanya bisa mengatakan bahwa Syekh Besari punya guru, seorang mursyid, yang beliau ternyata menjadi badal dari mursyid tersebut untuk mengajar di Surakarta, tarekat Satariyah di tengah keluarga keraton dan masyarakat atau keluarga keraton, termasuk beliau juga guru-guru para tokoh. Nah, kalau ketokohan Syekh Besari yang luar biasa seperti ini, kemudian ada yang mencoba menginformasikan kepada Gus Miftah bahwa dia punya jalur sampai ke Syekh Besari, ini kan kasihan Gus Miftah. Sementara pengakuan beliau tidak didasarkan pada catatan, misalnya sumbernya dari Habib Lutfi bin Yahya. Ini kan Habib Lutfi bin Yahya sama halnya membuat informasi yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, dan mungkin saat itu Habib Lutfi dengan tanpa beban, dengan ketokohannya, dan sekaligus ingin mengakrabkan dengan Gus Miftah yang memang saat itu juga fenomenal, biar punya jalur yang sama dengan keluarga Habib Lutfi, kemudian diarahkan ke istri Habib Lutfi yang memiliki jalur yang sama dengan Gus Miftah, dan Gus Miftah menerima tanpa konfirmasi ke keluarga, tanpa meneliti kebenaran informasi dari Habib Lutfi, disampaikan di publik dan sekarang menjadi hidangan publik untuk memperbincangkan kenasaban Gus Miftah sampai publik ada yang konfirmasi ke pihak keluarga dzurriyyah dari Syekh Besari. Ini kan kasihan Gus Miftah, efek dari informasi yang diambil dari Habib Lutfi bin Yahya, dan itu dipaparkan oleh Gus Miftah di publik yang sekarang viral lagi. Ya, semoga Allah menutup kisah-kisah
adanya sosok yang suka menginformasikan kenasaban, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang akurat, dihentikan oleh Allah, biar tidak ada orang-orang yang mengaku-ngaku nasabnya ini hanya berdasarkan informasi. Karena saya kira yang mengalami hal yang sama seperti Gus Miftah, saya kira ada yang lain. Ada yang lain, tidak hanya Gus Miftah. Saya kira dalam beberapa kesempatan saya menyaksikan itu, bahkan ada orang yang menggunakan nama sosok. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Tamam ya. Beliau adalah dari keluarga mutamakin ya. Orang Jawa Tengah pasti paham, pasti tahu ya, meskipun tidak semuanya. Wabil khusus ini di daerah Rembang ya, pasti mengetahui tentang keluarga mutamakin. Itu juga kalau ditarik secara cabang nasabnya, kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi, itu nyambung juga ke keluarganya Gus Mus ya. Ada ikatan juga kalau tidak salah entah secara nasab atau sana keilmuan dengan Gus Baha juga. Begitu teman-temannya. Nah, beliau bercerita atau berbicara tentang bagaimana silsilah keturunan daripada Gus Miftah ini ya, yang menurut beliau katanya tidak tersambung. Saya tidak tahu, mohon kepada orang-orang yang mengenal Gus Miftah atau baik Gus Miftah itu sendiri untuk memberikan klarifikasi mengenai kenasaban beliau yang katanya ini barangkali istifadhah bahwa beliau ini keturunan daripada keluarga Kiai Besari. Semuanya untuk kemudian bagi yang tahu lah ya, bagi yang tahu memberikan informasi mengenai nasab daripada Gus Miftah ini. Begitu teman-teman. Nah kemudian hal-hal yang perlu kita bicarakan dalam hal ini adalah ketika Gus Miftah ini viral ketika bersama dengan pedagang es teh ya, kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan sebagai jabatan sebagai utusan ya, utusan presiden, utusan khusus malah. Itu kan jabatan yang bukan main-main teman-teman ya. Dan kemudian setelah itu beredar video-video silsilah daripada Gus Miftah ini ya. Jika Gus Miftah mengatakan bahwa dirinya adalah bagian daripada keluarga Besari dan Gus Miftah mengatakannya karena memang itulah informasi yang diterima oleh Gus Miftah, apakah pertanyaannya nih, apakah kita layak untuk mengatakan bahwa Gus Miftah itu sebetulnya adalah korban dari informasi yang dia terima, sehingga Gus Miftah ya dengan pede mengatakan bahwa dirinya keturunan ini gitu kan. Ini buat pelajaran bagi kita semua bahwa ya alangkah baiknya lah kita hidup di Indonesia ini tidak kemudian menginformasikan kita keturunan siapa sebelum kemudian ada informasi yang valid. Daripada kita terlalu percaya diri, pede untuk mengatakan saya silsilahnya ini, tetapi tidak ada data yang valid, ya maka itu mungkin akan mungkin ada orang yang tidak terima karena merasa dirinya itu bukan keturunan dari kiai yang dia sebutkan gitu kan, atau orang besar di masa lalu yang dia sebutkan gitu kok. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau saya sih sejak Gus Miftah viral itu awalnya kesel, kemudian setelah minta maaf, kemudian pedagang esnya Kang Sonha juga sudah memaafkan ya. Dan saya pikir ya di bagian itu tidak perlu diperpanjang ya. Dan ini yang paling penting adalah bagaimana kita membangun moral bangsa melalui fenomena-fenomena yang selama ini ada di media sosial dan viral soal Gus Miftah ini. Jadikan sebagai pelajaran penting untuk kita semua. Pertama, tidak boleh menghina ya, menghina seseorang, orang-orang kecil, bahwa semua adalah manusia. Kita mesti paham apa yang disebut dengan egalitarian, bahwa kita ini setara. Adapun kita kemudian dihormati oleh sebagian orang, oleh kelompok masyarakat, itu karena keilmuan kita, karena kemuliaan kita atau value, atau kita ini berkontribusi untuk masyarakat sehingga masyarakat memberikan applause atau apresiasi kepada kita karena jasa kita, bukan karena nasab. Ini bagian nasab ini teman-teman sudah saya bahas sejak mungkin tahun-tahun lalu lah ya, gitu ya. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran penting bagi kita semua. Itu soal tidak boleh merendahkan orang lain,
tidak boleh excited, terlalu percaya diri bahwa kita keturunan orang besar, bahwa itu lam yanfa, bahkan la yanfa bihi, dengan kita membangga-banggakan nasab leluhur kita. Ya, sekarang sudah eranya modern, bahkan postmodernisme. Ya, ada ide-ide atau gagasan-gagasan itu di dalam dunia internasional. Nah, saya pikir sudah tidak relevan lagi kalau kita terus membangga-banggakan leluhur. Ya, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ambil hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.